Pada bulan April 2024 yang lalu, seluruh netizen Cina digemparkan oleh kisah cinta yang tragis yang dialami oleh seorang gamer bernama Fat Cat yang nekat menghabisi nyawanya sendiri dengan cara terjun dari jembatan sungai Chongqing. Kisah ini menjadi viral karena sebelum pria itu mengakhiri hidupnya, dia telah berjuang mati-matian untuk mendapatkan hati seorang wanita yang dia cintai. Bahkan, dia rela memberikan uang miliaran demi mendapatkan cintanya. Akan tetapi, kisah cintanya kandas dan tidak terbalas. Wanita yang dia cintai ternyata hanya mempermainkannya. Fat Cat atau Pang Mao yang memiliki nama asli Liu Ji, diketahui Fat Cat lahir di daerah Hunan pada tahun 2003. Berarti sekarang usianya baru menginjak 21 tahun. Dia tumbuh di keluarga yang tidak harmonis karena kedua orang tuanya telah bercerai. Oleh karena itu, ketika dia mulai dewasa, dia memutuskan untuk menjalani hidupnya sendiri dan menjauh dari keluarganya. Fat Cat juga merupakan salah satu gamer yang bisa dikatakan sukses dan terkenal di Cina. Buktinya, di usianya yang baru menginjak 21 tahun, dia sudah bisa mengumpulkan uang miliaran dalam waktu 2 tahun. Uang itu dia dapatkan dari jasa layanan joki gamesnya. Jadi, Fat Cat ini membuka layanan jasa joki games untuk membantu orang lain dalam permainan agar bisa naik level. Diketahui juga bahwa dalam sehari dia bekerja selama 15 jam. Walaupun dia memiliki banyak uang, akan tetapi kehidupannya berubah 180 derajat ketika dia bertemu dengan seseorang wanita yang bernama Tan Shu. Tan Shu adalah seorang wanita asal Chongqing, Cina, yang merupakan kekasih Fat Cat dan memiliki usia 6 tahun lebih tua darinya. Fat Cat dan Tan Shu keduanya sama-sama gamer dari Cina. Awal perkenalan antara Fat Cat dan Tan Shu adalah ketika Tan Shu memakai jasa joki games dari Fat Cat. Tepatnya pada tanggal 19 November 2021. Di dalam chat aplikasi game, Tan Shu memuji permainan Fat Cat yang luar biasa. Akan tetapi, Fat Cat menjawabnya dengan biasa saja, seperti menjawab chat kepada customer lainnya. Tidak ada yang spesial pada saat itu. Berbeda dengan Tan Shu, yang terlihat lebih agresif, yang selalu memulai pembicaraan, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Fat Cat. Tan Shu juga sempat menanyakan penghasilan Fat Cat dari jasa joki gamesnya. Dan dijawab dengan jujur oleh Fat Cat. Karena hampir setiap hari mereka menjalin komunikasi, akhirnya mereka mulai pindah obrolan ke aplikasi chat, yaitu WeChat. Di sana mereka mulai mengobrol panjang lebar, mengetahui satu sama lain, dan Tan Shu juga mulai menggoda-goda Fat Cat. Selama 4 bulan lamanya mereka PDKT, akhirnya pada tanggal 5 Maret 2022 mereka jadian. Karena rayuan dan modus dari Tan Shu membuat Fat Cat pun terjebak sampai akhirnya dia mengajak Tan Shu untuk berkencan, dan tentunya langsung diterima oleh Tan Shu. Mereka pun menjalin hubungan secara LDR-an karena Tan Shu berada di daerah Chongqing dan Fat Cat berada di daerah Hunan yang cukup jauh. Namun, baru saja 2 hari mereka berpacaran, Tan Shu
mulai modus meminta uang kepada Fat Cat. Baru 2 hari, bayangkan. Sejak saat itulah, kehidupan Fat Cat mulai berubah. Dia sudah terjebak dengan rayuan-rayuan Tenchu. Dan Tenchu selalu meminta uang kepada Fat Cat untuk berbagai keperluan. Dan Fat Cat pun selalu menurutinya. Bahkan, Fat Cat rela hidup hemat sehemat mungkin demi bisa memberikan uang kepada Tenchu. Hidup hemat yang dilalui oleh Fat Cat yaitu seperti ngekos di tempat yang murah, membeli makanan yang paling murah, untuk membeli kopi pun dia tidak bisa. Dan dia juga tidak pernah menggunakan uang untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Padahal setiap harinya dia bekerja keras untuk mendapatkan uang itu. Semua yang dia lakukan itu demi Tenchu. Fat Cat juga nggak tanggung-tanggung kalau transfer uang. Jumlahnya bisa ratusan juta untuk Tenchu. Maka dari itulah bertolak belakang dengan kehidupan Tenchu. Dari uang pemberian Fat Cat, dia gunakan untuk berpoya-poya. Dia bisa liburan, hidup mewah, pergi ke klub, traktir teman-temannya, dan lain-lain. Sementara Fat Cat, dia sengsara. Dia harus hidup hemat. Berbulan-bulan sampai setahun lamanya, hubungan toksik itu harus Fat Cat lalui. Meskipun seperti itu, Fat Cat tetap mencintai Tenchu karena Fat Cat berpikir bahwa kebahagiaan yang bisa dia dapatkan itu hanya dari Tenchu. Melihat background Fat Cat yang berasal dari keluarga broken home dan tidak mempunyai banyak teman, membuat Fat Cat kesepian. Hal itulah yang menjadi Fat Cat terus berharap kebahagiaan dari Tenchu. Di pertengahan tahun 2023, Tenchu meminta Fat Cat untuk pindah ke daerahnya karena dia tidak mau LDRan lagi. Dan dia berjanji kalau Fat Cat pindah ke daerahnya itu, nanti mereka akan tinggal bareng di sana. Dan Tenchu juga mengatakan bahwa dia ingin menikah dengan Fat Cat. Lalu mereka pun menetapkan tanggal pernikahan mereka, yaitu tanggal 1 Mei 2024. Walaupun keluarga Fat Cat tidak mengizinkannya untuk pergi ke daerah sana, akan tetapi Fat Cat tetap pergi dan menemui Tenchu. Sesampainya Fat Cat di Chongqing, dia pun menemui Tenchu di tempat yang sudah mereka janjikan. Tetapi mirisnya, ketika Fat Cat sudah sampai di sana, Tenchu tidak menepati janji. Dia menolak untuk tinggal bareng Fat Cat dengan alasan dia belum siap, dan dia malah menyuruh Fat Cat untuk mencari kontrakan yang murah di sana. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian itu, dengan membagongkannya, Tenchu kembali meminta uang dengan nominal yang lumayan besar. Tanpa rasa bersalah atau malu, dengan pedenya dia meminta uang kepada Fat Cat sebesar 4.000 yuan atau sekitar 90 juta. Alasannya dia ingin membuka toko bunga di sana. Dan dia membutuhkan uang sejumlah 40.000 yuan. Lagi dan lagi tanpa basa-basi, Fat Cat pun langsung mentransfer uang yang dibutuhkan oleh Tenchu. Walaupun dia sering dibuat kecewa, sakit hati, tapi tetap Fat Cat selalu menuruti apa maunya Tenchu. Sampai akhirnya hubungan mereka sudah 2 tahun lamanya. Akan tetapi mereka bertemu hanya 2 kali meskipun berada di kota yang sama. Dan kalau mereka ketemu pun, Tenchu tidak pernah mau menggandeng tangan Fat Cat. Hubungan mereka seperti terlihat tidak dekat kalau bertemu, beda halnya kalau di dalam chatting. Beberapa bulan kemudian, hari pernikahan pun mulai mendekat. Tapi tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba, Tenchu meminta putus kepada Fat Cat dengan berbagai alasan. Akan
Akan tetapi, Tenchu tetap meminta untuk menyudahi hubungannya dengan Fat Cat. Dia mengatakan bahwa dia sudah tidak mencintai Fat Cat lagi, dan dia benar-benar ingin putus dari Fat Cat. Dengan mudahnya dia mengatakan seperti itu, tanpa memikirkan perasaan dari Fat Cat yang sudah berjuang untuk memberikan apapun yang Tenchu mau. Harapan yang selama ini Fat Cat inginkan seketika runtuh ketika dengan mudahnya Tenchu mengatakan hal itu. Padahal selama ini dia sudah rela hidup susah. Rasa sakit hati yang begitu dalam atas apa yang telah terjadi. Fat Cat merasa sudah tidak ada lagi kebahagiaan di dunia ini. Fat Cat merasa putus asa dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi sebelum dia mengakhiri hidupnya, Fat Cat sempat-sempatnya mentransfer uang sebesar 140 juta. Bukan hanya itu saja, Fat Cat juga mengirimkan bunga kepada Tenchu sebanyak 760 kuntum bunga. Rupanya 760 itu ada makna, di mana Fat Cat sebenarnya sudah mengenal Tenchu selama 760 hari. Sampai akhirnya di tanggal 11 April 2024, tekad Fat Cat untuk mengakhiri hidupnya sudah bulat. Dia pun pergi ke jembatan Chongqing dan melakukan aksinya itu. Kisah ini pun diviralkan oleh sang kakak perempuan dari Fat Cat. Dia baru mengetahui dari isi chat Fat Cat bahwa selama ini adiknya ternyata hidup sangat menderita. Untuk membeli secangkir kopi pun dia tidak bisa. Karena menuntut keadilan, akhirnya semua bukti chattingan di-upload di sosial media kakak Fat Cat. Dan banyak orang-orang yang simpati atas kejadian ini.